Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di sini di acara apa, Mas Indra? Acara Asik SP Kapu Baru. Diskusi asik bersama SP Kapu. Oke. Iya, asik dulu. Asik. Baru ketemu tadi ya. Nih, kita mau diskusi asik nih bareng narasumber kita nih, Mas Indra. Iya, karena waktu itu kita udah sempet sebar kuesioner di Google Form dan lumayan banyak ya, bro, yang masuk. Ada sekitar 100.000. Waduh, 100.000 aspirasi karyawan. boleh dong, hey. Iya. Nggak 100.000 juga. Ini dari tahun 2008, Bang. Aduh. Ya, jadi kita udah rangkum beberapa pertanyaan rekan-rekan semua. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa sempat kita bacain karena saking banyaknya. Ada episode berikutnya. Oke. Yoi. Nah, biar cepet nih, kita langsung perkenalan dulu nih narasumber kita siapa aja. Yoi. Pastinya orang-orang besar di instansi pemerintah di Indonesia. Ada Pejabat. siapa aja? Ada siapa aja? Pak Indra? Bapak Fadlizon. Oh, luar biasa, tepuk Bapak tangan. Terima kasih. Yoi, Bapak Fadlizon. Apa Anda kabar, mau Pak bikin Fadli? aturan seperti apa, Pak? Oh, enggak. Jangan. Di samping Pak Fadlizon ada siapa? Adalah Pak Kazali Situmorang. Lebih muda ya. Terakhir ketemu Bukan udah dong, tua, hei. sekarang udah muda. Anaknya. Oh, ini anaknya. Sorry. Jadi ada Pak Kuku. Oke. Pak Kuku ini adalah ketua bidang Organisasi. apa, Pak? Organisasi, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi. Internal. Gimana Pak Kuku? Sehat Pak Kuku? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak Indra gimana Pak Indra? Sehat juga. Sehat, Alhamdulillah. iya. Seger loh. Seger ya, seger. Habis mau makan ya. Kalau di sebelah saya Kantong tipis. Nah, sebelah Pak Kuku nih, Gimana, nggak Pak? asing lagi mukanya ya. Yoi, Pak Anies Baswedan. Ada ya. Bukan. Bukan. Ini Budi Situmorang bersama kita sudah bersama kita Ketua DPKP SPBB Jasa Kerjaan. Gimana Bang Budi, sehat? Ya, sehat. Selamat Sehat, sore Mas Indra Selamat dan sore. Mas Himawan. Selamat Apa siap kabar? lah Siap ya? Siap Siap. menyapa warga Kapu. Siap menyapa warga. Warga Kapu ya, jadi kita Warga manggil Kapu. Warga Kapu dong. Warga Kapu. Warga Iya. Kapu dan sekitarnya. Karena Lo kira ajan maghrib? karena banyak yang Banyak tiba-tiba banyak. masuk ternyata bukan warga Kapu, Iya. Pak. Oh, oke. Itu karena apa biasanya, Pak? Karena engagement DPKP terlalu tinggi. Iya. Oke. Oke. Ini Anda betul ya? Benar dong. Pertanyaan pertama yang masuk silakan Pak Himawan, dari siapa nih? Ini dari Pak Jajang. Ini nama samaran ya. Oh, Samara. Tapi kalau mau emailnya bisa saya sebutin nih yang asli. Jangan Oh, dong. jangan. Jangan, Pak. Ini kan udah disuruh Samar kan. Kenapa disebutin lagi? Sorry. Iya. Nah, dari Pak Jajang ini ada pertanyaan. Sudah seberapa kesiapankah SP kita saat ini untuk mempertahankan eksistensinya agar tetap ada? Karena kita tahu BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang 24 tidak mengakomodir adanya serikat pekerja. SP ada di Undang-Undang 13. Nah, mana tahu siapa yang mau jawab duluan ini? Bang Budi atau Mas Kuku? Mungkin Bang Budi dulu. Bang Budi Saya ya. aja yang jawab ya. Ini pertanyaan dari Pak Jajang nih menarik. Pertanyaannya, sudah seberapa siapkah SP BPJS TK ya? Kenapa saya masih pakai BPJS TK? Karena di ADART-nya memang singkatannya masih SP BPJS TK. Oke, jadi SP bukan SPBP Jam Sostek ya? SPBP. Iya, jadi perlu diingat bahwa di ADART masih SP BPJS TK singkatannya. Nah, seberapa siapkah untuk mempertahankan eksistensi? Oke Pak, akan saya jawab. Kebetulan saya juga kemarin cukup banyak terlibat dalam diskusi dengan beberapa profesor hukum, bahwa sebenarnya kita itu dari awal transformasi dari sebuah PT menjadi sebuah lembaga publik, kita sudah berusaha untuk mempertahankan eksistensi kita dengan apa? Dengan yang namanya Perdir Kepegawaian melalui mekanisme bipartit. Jadi Perdir Kepegawaian itu diberikan kekhususan bahwa 3 tahun sekali, apa 4 tahun sekali sih Mas Kuku? Gue lupa. Pada kepegawaian 3 tahun sekali. 3 tahun sekali itu bisa dibipartitkan lagi. Bipartit itu adalah pertemuan atau meeting antara pemberi kerja dengan pekerja. Jembatan lah ya untuk Ya, manajemen yang sama pekerja. diwakili oleh serikat pekerja. Nah, memang dari awal kita tidak mau eksistensi serikat pekerja BPJS TK yang memang sudah
bertahun-tahun berdiri dan sudah banyak melakukan pembelaan hak-hak karyawan dari BPJS Ketenagakerjaan, tidak berhenti di situ gitu. Dan satu lagi Pak Jajang ya, menurut UU 24 itu bukan tidak mengakomodir adanya SP, tapi UU 24 itu memberikan hak kepada manajemen BPJS dua-duanya ya. Undang-undang itu kan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk mengatur peraturan kepegawaiannya sendiri. Nah, dalam mengatur itu otomatis kita harus mengikuti juga UU 13 walaupun tidak disebutkan dan tersirat secara khusus, tapi di negeri ini, di republik ini, aturan yang mengatur hak minimal yang harus dipenuhi oleh pekerja itu ada di UU 13. Karena kita lembaga publik, kita bukan PNS. Sebagai konsideran lah ya Bang. Sebagai konsideran Oke. itu sudah kita cantumkan. Jadi Bapak tidak usah khawatir bahwa kita tidak akan berdiam diri dan kita akan terus melakukan hal-hal untuk melakukan pembelaan hak karyawan dan juga untuk mempertahankan eksistensi SP BPJS TK. Mungkin Mas Kuku Lebih terjawab ya. Mungkin saya rasa sudah cukup Bapak Kuku komprehensif komprehensif ya, penjawabnya. cukup ya. Sudah cukup ya? Cukup. Selesai ini sekarang ya? Selesai kan sekarang? Oke, sampai jumpa. belum ya, belum. Pertanyaan ini, Pak. Oke, Masih oke, banyak, oke. Pak. Pertanyaan banyak. Nah, ini sekarang pertanyaan kedua ini. Nah, Pak Indra, tolong bacain nih, Pak Indra. Pertanyaan ini Futro. Jadi dia sama seperti pertanyaannya Dit. Ya. Dit. Pertanyaannya Dit ini samaran juga. Dit. Oke, Mas Di. Pemilihan anggota SP seharusnya lebih terbuka sehingga karyawan tahu proses dan caranya. Terus kemudian yang diperjuangkan jangan hanya bidang tertentu saja, harus semua karena kenyataannya banyak sekali yang mentok baik golongan maupun grade. Itu dari Futro. Dari dari Dit maksudnya kan banyak. Oh iya, iya, Adit iya. ada banyak. Hampir saja. Adit Yulianto, Iya, ada ada Adit Adit itu Pramana. Adit Pramana banyak. Bisa aja gue. Oke, baik lagi. Jadi dari si Dit tadi. Pertanyaan bagaimana cara menjadi bagian dari serikat pekerja? Terus apa aja tugas dan fungsi serikat pekerja? Bagaimana struktur serikat pekerja? Tugas dan fungsi serikat pekerja dulu ya. Tugas fungsi, silakan. Tugas dan fungsinya Pak apa Kuku dulu? mungkin. Jadi begini, kalau kita ngomong masalah tugas dan fungsi, sebenarnya Serikat Pekerja BPJS Tenaga Kerja ini lebih kayak apa ya, mengakomodir aspirasi-aspirasi untuk dibawakan ke manajemen nih, menjembatani lah, dan tidak hanya di situ saja. Jadi kita juga di Serikat Pekerja BPJS Tenaga Kerja juga melakukan pendampingan apabila si insan Karyawan. BPJS Tenaga Kerjaan itu mengalami apa ya, bukan masalah juga sih, terkait masalah bipartit lah. Oke, kepegawaian lah. Ya. Kepegawaian, masalah kepegawaian. Nah, itu kita juga mendampingi di situ. Selain itu pun kita memiliki fungsi untuk mengembangkan edukasi juga kepada Intelektual lah. iya, kepada- intelektual kepada insan BPJS Tenaga Kerja. pada anggota. Gitu. Nah, menyambung ke situ berarti nyambung juga ke pertanyaan berikutnya dari Dit dan Putro. Jangan salah, Bro. Jangan salah. Dit dan Putro. Tapi tenang, Dit banyak ya. Dit dan struktur. Jadi kan tadi ada kita menjembatani antara karyawan sama manajemen lah ibaratnya Iya, gitu. iya. Tapi kan pasti ada strukturnya nih dalam pengelolaan si SP. Mungkin bisa jelasin Kak dari kita tuh posisinya di mana nih DPKP? Dengan adanya DPP, dengan adanya DPKC. Oh ya, jadi gini, kalau secara struktur sendiri DPKP itu dia setara dengan DPW, Pak. Setara dengan DPW. Ya. DPW itu Dewan Dewan Perwakilan Wilayah. Perwakilan Wilayah. Nah, Oke. nah, itu semua DPW dan DPKP itu berkoordinasi dengan DPP. DPP. Jadi jangan ini nih, jangan suka ketuker nih, kan ada yang suka ketuker tuh Karena antara mikirnya DPP dengan DPKP nih. Karena mikirnya karena di kapu, Ah, jadi DPP. iya. Padahal belum tentu. Belum tentu di kapu ya, kalau DPP ya. Belum tentu di kapu. Mungkin Pak Budi apa, silakan. saya Ada yang mau boleh menambahkan, Pak boleh nambahin dikit ya. Silakan, Kasih Pak. ilustrasi aja, tadi Mas Kuku udah benar, cuman maksudnya mungkin teman-teman lebih tahu struktur partai politik.
sebenarnya mirip strukturnya. Jadi setiap wilayah kita punya 11 wilayah kan, Iya. itu ada perwakilannya. Kemudian setiap kantor cabang itu juga punya ketua, yang dimana itu dipilih oleh masing-masing anggotanya, karyawan anggota SP BPJS TK. Misalnya seperti saya memimpin di kantor pusat, maka yang memilih adalah perwakilan dari 700 ya sekarang, 800. 800. Makanya agak goyang gedung ini. 850 karyawan yang ada di sini. Lalu tadi ada DPKC, DPW, dan ketua DPKP, dan seluruh karyawan itu suaranya akan diwakilkan dalam sebuah musyawarah nasional yang akan memilih ketum yang akan memimpin DPP seluruh Indonesia. Jadi mirip partai politik gitu. Jadi kalau bingung kayak partai politik aja gitu. Nah, strukturnya sendiri nih, Bang Budi, Mas Kuku, ini setiap DPW atau DPKP sama nggak sih strukturnya itu? Kayak tadi Mas Kuku kan ketua bidang pengembangan organisasi internal. Mungkin nggak sih ada jabatan itu juga di DPW seperti itu? Kayaknya kalau saya nggak salah ya, di ADART itu memang untuk DPP itu ada persyaratannya. Minimal ada ketua umum, ada sekjen, ada bendahara, dan ada ketua bidang. Okay. Nah, tapi ketua bidangnya ini itu bisa diatur sendiri nih oleh, kalau Jadi nggak spesifik ya? tidak spesifik, harus ketua bidang A, B. Itu ketum boleh membuat bidang-bidang yang memang diperlukan sesuai dinamika kepemimpinannya saat itu. Misalnya waktu saya terpilih tahun lalu, saya mikir di kantor pusat nggak perlu banyak bidang, jadi saya hanya bikin 2 bidang. Mas Kukuh ngurusin yang pengembangan organisasi, bikin acara di internal, dan satu lagi ada namanya Mbak Osi, dia lebih keluar humasnya gitu. Jadi ya bisa dipilih secara bebas oleh ketuanya lah. Gitu. Kurang satu lagi kan? Apa tuh? Bendahara kita tadi nggak dijelaskan. Oh iya, ada kan bendahara. ada bendahara juga. Ada bendahara, harus ada bendahara. Kalau nggak bingung ya ngatur duitnya, Pak? Iya, udah nggak ada duitnya, ngaturnya bingung juga. Iya. Hashtagnya orang lali, Pak. Masuk Pak, masuk. Masuk.